Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Al-Hakim untuk mengupas tentang sesuatu tentang religi atau my religion atau agama saya. Tapi sebelum saya mau mengupas tentang materi kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang mendapat selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Pokoknya terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya dan saya juga emang sudah menjawab. Ada yang via Instagram, ada yang via WhatsApp. Tapi pada kali ini saya sedang berhadapan dengan seorang insya Allah ahli surga. Amin amin. Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi. Kang Gus. Perkenalkan, dia namanya Pak Engkus, salah seorang santri yang berada di pondok pesantren Hikmatul Huda. Sekarang saya lagi di masjidnya. Oke, apa kabar Pak Engkus? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Baik, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Karena ada orang yang bertanya seperti ini, bang, apa sih yang dimaksud dengan dakwah, tabligh dan khutbah? Nah, sekarang kita akan langsung tanyakan kepada yang ahlinya. Oke, bagaimana Pak Gus, apa yang dimaksud dengan dakwah, tabligh dan khutbah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, di sini saya akan membicarakan apa yang saya ketahui. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kalau mengenai dakwah sama tabligh dan apa tadi khutbah, sebetulnya itu ketiganya itu secara makna itu hampir sama. Karena khutbah, tabligh itu bagian dari dakwah juga. Tabligh isinya dakwah, khutbah isinya dakwah. Jadi masih saling berkaitan. Nah, kalau secara makna atau kata mungkin dari dakwah dulu. Oke, dakwah dulu. Dakwah itu dari kata da'a, yad'u da'watan. Mungkin da'a yad'u da'watan. Ya, yang artinya itu menyeru atau mengajak seseorang, menyeru atau mengajak. Nah, kalau secara istilah kalau secara istilah itu mengajak seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mungkin dakwah kurang lebih seperti itu. Oke, jadi da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak atau menyeru ya. Iya. Kalau untuk tabligh, itu kan artinya itu menyampaikan. Kan sifat Rasul juga kan ada itu tabligh yang artinya itu menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Nasihat-nasihat terutama untuk kebaikan itu sendiri. Kalau tabligh itu berasal dari kata bahasa Arab juga. Kalau tidak salah, balago yuballigu tabligon. Balago yuballigu tabligon. Ya, kalau saya agak lupa ingat. Kalau secara istilah mah itu adalah seseorang yang sedang menyampaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tetap harus ada sumbernya. Kalau untuk khutbah sekarang, kalau untuk khutbah itu lebih kepada seseorang yang sedang menasihati kepada sekelompok orang dengan ketentuan syarat rukun tertentu. Jadi khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Kalau khutbah itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab khotoba yakhtubu, khotoba yakhtubu khotbatan, khotbah yang artinya itu berbicara, berkata atau memberikan nasihat gitu kepada sekelompok orang dan ada rukunnya dan ada syarat rukunnya tertentu. Oke, barusan kata Pak Gus itu ada syarat dan rukunnya. Kalau untuk tabligh sama dakwah apakah ada syarat dan rukunnya atau bagaimana? Kalau secara syarat mungkin ya diantaranya dia harus berakal. Syarat ya, syarat. Jadi syarat dakwah ya diantaranya berakal. Pastinya harus yang Islam kan? Islam. Islam.
balik sama berakal Berakal. dan memahami ajaran Islam itu sendiri. Memahami ajaran Islam itu sendiri ya. Oke, kalau untuk syarat apa tuh tablik sama. Tablik sama. Oke, jadi Islam berakal sehat, balik yaitu memahami. Maksud memahami itu tamyiz ya atau gimana? Jadi dia benar-benar menguasai ilmu agama itu sendiri. Oke, kalau untuk syarat khutbah, Syarat khutbah hampir sama. Islam, balik, berakal, hampir sama seperti itu. Sama. Cuman kalau di khutbah ada rukun. apa itu rukun khutbah? Ya, untuk khutbah itu rukunnya itu ada 5. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama memuji Allah atau hamdalah. Oke, jadi membaca hamdalah. Jadi alhamdulillah dulu, memuji Allah dulu. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat. Oke, membaca hamdalah. Yang kedua mau bersyahadat. Yang ketiga itu wasiat takwa. Memberi wasiat takwa. Yang kalau bersolawat enggak? Oh ya, salawat dulu. Bersolawat. Maaf. Salawat, terus wasiat takwa dan membaca ayat Al-Quran. Kalau doa itu termasuk rukun? Doa yang terakhir. Oh, jadi 6 berarti ya? Ya, 6. Oh, jadi rukun khutbah itu ada 6. Oke. Guys, jadi rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama membaca hamdalah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas keagungannya. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga bersolawat. Yang keempat membaca wasiat takwa. Yang kelima membaca salah satu ayat di Al-Quran. Salah satu berarti ya? Ya. Kalau lebih dari satu juga boleh berarti ya? Yang Boleh, penting kan asal jadi jangan setengah ayat. Oh, jangan Jadi setengah harus ayat. 1 ayat atau lebih. Oke, minimal 1 ayat tuh. Ya. Oke, siap. Dan yang terakhir doa. Doa untuk muslimin muslimat. Oke, siap. Apakah ada gak perbedaan yang mencolok antara dakwah, tablik, dan khutbah? Kalau secara perbedaan yang paling mencolok itu dari segi si yang berbicara itu. Contoh untuk seorang khotib itu harus laki-laki. Harus laki-laki. Sedangkan yang dai itu boleh bisa laki-laki bisa perempuan. Atau yang tablik mubalighah dia itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau untuk khotib itu harus laki-laki. Jadi itu dari segi yang mencoloknya. Ya. Terus dilihat dari segi yang mendengarnya juga beda. Oh, yang mendengarkannya juga beda. Oke, kalau untuk di dakwah itu sendiri, kalau di dakwah jemaahnya itu bisa laki-laki bisa perempuan. Oke. Kalau khutbah, khususnya khutbah Jumat itu yang mendengarnya harus laki-laki. Kecuali khutbah salat Idul Fitri, Idul Adha itu laki-laki perempuan. Nah, kalau khusus di salat Jumat itu ada khutbah yang khotibnya laki-laki, yang dengarnya juga harus laki-laki. Khusus di salat Jumat. Tapi kalau untuk yang tablik juga boleh kan? Ada laki-laki perempuan yang mendengarkannya? Ya, boleh. Terus kalau khotib itu harus dalam keadaan suci. Oh, jadi maksudnya harus punya wudu. Jadi bebas dari hadas berarti ya? Harus bersih dari hadas. Sedangkan yang tablik atau dai itu tidak dimistikan. Cuman lebih baiknya punya, cuman tidak dimistikan seperti harusnya seorang khotib. Oh, jadi tidak menjadi salah satu syarat sah berarti ya? Dia harus suci dari hadas seorang. Kalau untuk dakwah atau tablik, jadi gak punya wudu juga gak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk seorang khotib atau yang mau khutbah itu wajib harus punya wudu karena menjadi salah satu syarat sahnya. Ya. Oh, berarti lebihnya kepada ibadah berarti ya kalau untuk khutbah ya. Oke, siap. Berarti kalau saya dianalogikan berarti kalau dakwah sama tablik itu berarti bersifat non formal. Ya, bisa jadi. Tapi kalau untuk khotib atau khutbah berarti itu formal karena memang menyangkut kepada ibadah. Oke. Tadi dikatakan ada khutbah salat Jumat Ya. Yang wajib mendengar itu adalah laki-laki. Ada khutbah nikah. Ya, itu ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu ada khutbah kalau yang dikaitkan dengan sholatnya banyak. Khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sama ada sholat
khusuf, sholat gerhana. Oh, sholat Nah, gerhana. kan ada itu harus ada khutbah. Harus ada khutbah juga. Sama sholat ya gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu ada khutbahnya. Ada Nah, khutbahnya. selain dari sholat itu ada khutbah nikah, dan juga khutbah saat wukuf. Oh, khutbah wukuf. Nah, itu kan termasuk juga kepada rukun haji. Oke, siap. Berarti saya akan mencoba menyimpulkan ya, Bang Gus. Jadi begini ya, Bro. Dakwah, jadi suka pembaluin saya. Dakwah, tablik, dan khutbah. Kalau dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab da'a, yad'u, da'watan. Ya. Yang artinya itu mengajak atau menyeru. Kalau untuk tablik, balawo, yubaligu, tabligon. Ya. Itu menyampaikan berarti ya. Tapi kalau untuk khutbah, khotobah ya tubuh khutbatan. Ya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang memberikan nasihat berarti ya. Ya. Berarti intinya sama-sama. Jadi kalau persamaan makanya kata Pak Gus juga sama-sama berdakwah berarti ya. Jadi khutbah itu termasuk kita bisa jadi media dakwah juga dengan cara berkhutbah dan juga tablik. Tablik kan juga ada istilah tablik akbar. Ya. Karena itu yang mendengarnya itu banyak, jadi menyampaikan kepada orang banyak, maka suka diistilahkan tablik akbar. Betul. Berarti kalau untuk, karena tadi saya mengatakan dan menganalogikan kalau dakwah sama tablik itu bersifat non formal, kalau yang khutbah berarti bersifat formal, berarti artinya ketika yang khutbah itu gak boleh main-main berarti ya? Ya, dakwah juga sebetulnya harus orang yang paham agama juga. Cuman kalau dakwah itu tidak semestinya ulama juga. Jadi kita harus menjadi ulama. Jadi kan setiap muslim itu sebetulnya mempunyai tugas dakwah dengan kemampuannya sendiri gitu. Iya. Karena kan ada dalilnya kalau gak salah ini. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi sesuai kemampuannya dia harus tetap berdakwah. Oke. Berarti kalau untuk yang dakwah sama yang tablik boleh bercanda berarti ya, seorang dai atau mubalik boleh kan bercanda? Boleh lah. Contohnya lagi jadi seorang mubalik ya. Contoh di situ ada orang yang nangis, diam ya. Tiba-tiba, oh itu yang tukang tahu bulat, tolong itu awas ke samping dulu itu atau ada mobil lewat, boleh kan kayak gitu? Boleh interaksi diskusi juga kan? Oh boleh. Atau mungkin ada nyanyi juga mungkin. Boleh saja kalau. Contohnya kan ada yang nyanyi. Ini ada kisah cinta, boleh nyanyi dulu biar berinteraktif atau jadi biar menumbuhkan suasana yang ceria mungkin bisa. Tapi kalau untuk seorang khotib itu sendiri atau orang yang sedang berkhutbah, berarti gak boleh seperti itu. Ya, khusus untuk khotib itu tidak sebebas itulah. Ya, karena emang bersifat formal. Karena emang rangkaian ibadah. Jadi harus sesuai rukun dan syarat. Oh iya, siap. Kan kalau dakwah itu setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Ya. Karena ada dakwah dengan cara lisan atau dengan cara tulisan seperti ya banyaklah dakwah secara tulisan yang kita baca buku. Kalau secara lisan itu dakwah secara lisan itu aja itu diantaranya khutbah. Itu dakwah secara lisan. Oh iya. Jadi tabligh menyampaikan itu dakwah secara lisan. Jadi ada dakwah bil lisan sama dakwah bil hal. Bil itu dengan contoh, dengan perilaku kita. Oh, dengan perilaku kita juga. Ya, jadi bukan dengan kata-kata, tapi dengan amal kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita secara tidak langsung kita sedang berdakwah. Seperti menyantuni anak yatim, bersedekah atau amal-amal lah. Gitu. Jadi dakwah itu bukan berarti harus dengan lisan saja gitu. Ya, bukan berarti harus naik ke atas panggung juga. Ya. Tapi dengan cara seperti dia menulis buku atau menulis buku itu juga seolah-olah jadi media dakwah. Iya, gitu. jadi media dakwah. Atau dengan cara dia memiliki sifat atau sikap yang terpuji, sifat-sifat terpuji berarti itu juga menjadi salah satu media dakwah juga. Justru lebih efektif itu dakwah dengan amal kita, dengan tingkah laku kita. Karena ada orang yang berbicara dakwah dengan lisan sementara dia sehari-hari atau amalnya dia sehari-hari tidak sesuai yang dia katakan. Itu biasanya nggak akan nyampe kepada jamaah. Contoh, kamu harus sholat, harus sholat ya. Sementara dia enggak. Nah, jadi mungkin tertolak. Kata jemaahnya, kenapa sih nyuruh-nyuruh sholat? Dianya juga sendiri enggak. Oh mungkin. Jadi dakwah dengan amal itu
harus lebih diutamakan. Oke, siap. Oke deh, thank you so much ya. Mungkin udah cukup ya. Pokoknya makasih juga ini ada yang nyuruh saya coba dong kupas tentang materi dakwah, tablik dan khutbah. Jika kurang silakan kalian pertanyakan lagi. Kalau yang mau menambahkan silakan boleh di kolom komentar. Kalau yang mau bertanya juga boleh mau langsung ke WhatsApp saya atau ke alamat Instagram saya. Angkus, hatur nuhun. Sami-sami. Mohon maaf ya apabila kurang puas atas jawaban saya lagi masih belajar. Oke, saya juga lagi belajar sama beliau. Pokoknya thank you so much. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Pokoknya ya, ayo tulis. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.